Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai divide and conquer. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT, teknologi, dan video sharing lainnya. Divide and conquer. Ini adalah memecahkan satu masalah dengan membaginya terlebih dahulu. Jadi di partisi, dibagi menjadi unit terkecil atau komponen terkecil. Setelah diselesaikan, baru digabungkan kembali. Contoh kasusnya, ini adalah merge sort, pengurutan maksud saya. Jadi merge sort ini adalah algoritma pengurutan dengan kompleksitas n log n. Dia membagi array yang ingin diurutkan menjadi 2 sampai tersisa satu elemen. Kemudian dia gabungkan kembali. Intinya ada pada tahapan combine. Jadi cara kerjanya, dalam divide, array yang diurutkan lebih dari satu elemen, bagi array tersebut jadi 2 array yang sama besar. Atau mendekati kalau dia ganjil. Kemudian lakukan merge sort. Tahap kedua adalah conquer. Jadi ketika array berisi hanya satu elemen, maka tidak perlu lakukan apapun. Array yang berisi satu elemen sudah pasti terurut. Yang ketiga adalah combine. Saat memiliki 2 array yang telah terurut, tinggal digabungkan. Contoh eksekusinya seperti ini. Tersedia array daftar angka 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9, dan 3. Jadi ingin diurutkan array tersebut menggunakan merge sort. Kita tulis dulu, kalau salah visual ya penjelasannya, akan dibagi 2. 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9, 3. Kemudian ini dibagi lagi. 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9, 3. Dibagi lagi. 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9, 3. Setelahnya, bagian yang paling kecil ini, 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9, dan 3, akan diurutkan. Jadi 52 menjadi 25, 76 menjadi 67, 18 tetap 18, 93, 39. Jadi di sort dulu bagian kecilnya. Setelahnya digabungkan 25, 67, 1839 langsung diurutkan 1389. Setelahnya gabungkan lagi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu. Berarti ini udah proses combine kembali. Bagaimana menggabungkan 2 array yang terurut? Jadi balik lagi ya. Jadi 2567 1389. Untuk menggabungkan keduanya, kita akan membandingkan elemen terkecil yang belum dipilih. Ini part ini merupakan kelanjutan dari sini ya, yang terakhir. Jadi 1 akan taruh kembali. Ini kalau udah terpilih, berarti udah kosong. Berikutnya mana yang terkecil berikutnya? 2. Ditempatkanlah kembali. 3. Tempatkanlah ke posisi kosong. 5 kembali. Lalu 6. 7 masuk. 8, 9. Jadi proses penggabungan pun selesai. Array pun telah terurut. Gimana cara implementasinya? Nah, ini kalau dari pseudocode-nya atau algoritmanya, jika left sama dengan right, berarti dia udah keluar, selesai. Artinya tinggal satu elemen. Kalau belum, dia cari mid-nya, left tambah right dibagi 2. Habis itu dia akan lakukan recursive. Ini kalau udah kiri dan kanan. Nah, dia rekursifkan bagian kirinya, bagian tengahnya, dan kemudian digabungkan. Seperti itu. Oh, maksud saya, left dan right-nya ya. Habitat terakhir, baru merge, digabung. Di mana untuk algoritma merge-nya adalah right kurang left ditambah 1. Nah, kemudian dia ini indeks ya, deklarasi variabel aja. Selama kedua subarray masih ada isinya, maka dia akan ambil yang terkecil dan isi ke temporary. Jadi isi dulu ke temporary. Kemudian lakukan swapping kalau memang ada angka yang bagian angka pertama lebih besar daripada angka kedua. Udah selesai, lalu dimasukkan ke final. Jadi kalau analisa algoritma merge sort-nya, dari yang angka 1 ini, yang panjang datanya, bagi 2, bagi 2, bagi 2, sampai ujung yang paling terakhir.
Pada kedalaman pertama, ini combine-nya bekerja O 2 kali N per 2. Artinya ya dibagi 2 kecepatannya. Lalu 2 ini bagi 2 lagi, makanya 4. Dibagi 2, makanya 8, dan seterusnya. Jadi merge sort ini dia memiliki sifat stable. Artinya, jika ada dua elemen yang bernilai sama, pada awalnya A1 terletak sebelum A2, maka setelah diurutkan dijamin akan tetap berurutan. Seperti itu. Jadi intinya adalah dibagi dulu baru digabungkan. Gimana cara implementasinya dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman? Bisa diubah sendiri, maksudnya dari pseudocode ini setelah dipahami, buat codingnya langsung, atau ini saya menggunakan referensi dari javapoint.com, merge sort. Oke, ini merge sort ya. Kemudian saya akan copy paste. Ingat, copy paste ini bukan berarti kita lakukan plagiat, tetapi kita berkolaborasi dengan programmer yang lain. Nah, dengan catatan, kenapa kalau memang source code-nya udah ada, kok saya harus pelajari lagi, pahami dulu cara kerja dari algoritmanya? Itu dikarenakan ketika mau lakukan kustomisasi sendiri atau diubah ataupun mau menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri, karena setiap kasus itu kan bisa berbeda-beda masalahnya. Nah, dengan memahami cara kerjanya, maka kita bisa memperbaiki, menyempurnakan. Oke, ini kelas merge. Ini telah disediakan kelas merge sort. Nah, ini kelasnya merge sort, sementara di sini merge ya. Jadi jangan di copy paste juga mentah-mentah. Harus dipahami struktur dari codingnya. Ini saya copy. Kelasnya nggak usah karena ini udah ada. Oke, void main. Ini udah ada ya, void main. Nah, setelah copy paste, apa yang salah ya? Kita cross check. Format dulu biar rapi. Public static void merge. Merge. Oke, ini ada kelas merge ya. Kenapa tadi tidak saya lakukan add import dari sini? Karena ketika di add, ini errornya bertambah banyak. Berarti ada satu kelas lagi yang namanya merge. Di cross check lagi kemari, dan memang benar ada merge. Ini si sub, ini yang PHP. Saya cari yang bagian Java. Oke, kelas merge di Java. Saya buat satu kelas, new Java class merge. Copy paste. Oh iya, kayaknya bukan. Karena kalau dalam contoh ini, nama kelasnya kan merge. Sementara yang punya saya adalah merge sort. Sederhananya ya tinggal diganti aja. Oke, berarti ini nggak butuh ya. Sini. Jadi, saya ulangi. Awalnya tadi terjadi error ketika saya tulisan merge. Baru disadari nama kelas saya itu kan merge sort, bukan merge. Kalau dari contoh, nama kelasnya merge, makanya dia nggak ada error. Jadi harus disesuaikan. Itulah mengapa tadi saya bilang pemahaman mengenai bahasa pemrograman itu sendiri pun penting sekali. Coba saya jalankan. Run. Udah terload 7, 11, 16, 24, 30. Nah, ini udah terload. Nah, kalau penasaran, ini mau dibandingkan ya, sebenarnya berapa lama sih prosesnya? Public class, merge sort.
Oke, untuk taruh runtime-nya, cocoknya di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Karena di sini kan terdiri dari beberapa metode ya. Before, oke, after, berarti merge sort di sini. Runtime plus. Tapi di sini kan belum dideklarasikan. Nah, saya tidak mendeklarasinya ke dalam metode ini. Kenapa? Karena ini kan adalah proses rekursifnya. Jadi kalau dalam proses rekursif, saya deklarasikan ke dalam, ketika direkursifkan, artinya dipanggil, dia otomatis terrefresh angkanya. Sementara runtime ini kan saya mau hitung secara global. Berarti harus saya deklarasikan keluar variabelnya. Jadi int runtime. Oke. Jadi bisa diakses global, semua metode bisa akses. Dia hitung runtime Oke, saya ulangi. Asumsikan runtime itu satuan detik. Nah, hanya butuh 16 detik. Oke, ini walaupun saya bilang detik, tapi secara komputer ya, itu biasanya bukan detik, melainkan mili detik. Contoh lain dari divide and conquer itu adalah quick sort. Jadi boleh coba di explore quick sort ini ya. Jadi boleh coba di testing. Quick sort ini juga merupakan bagian dari strategi divide and conquer. Semoga dengan menonton video ini Anda bisa mempraktekkan menyelesaikan satu masalah dengan pendekatan divide and conquer. Saya Darwin, terima kasih.